Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Laude Muhammad Farhan dengan NIM 22650019. Di sini saya mau sedikit menjelaskan tentang protokol pengamanan jaringan komputer. Langsung saja, konsep dasar keamanan jaringan komputer. Tidak ada jaringan yang anti sadap atau tidak ada jaringan komputer yang benar-benar aman. Keamanan jaringan komputer adalah proses untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah dari jaringan komputer. Tujuan dari keamanan komputer adalah untuk mengantisipasi risiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logik baik ataupun tidak langsung yang mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung dalam jaringan komputer. Elemen utama pembentuk keamanan jaringan. Yang pertama, tembok pengamanan baik secara fisik maupun maya yang ditempatkan di antara piranti layanan pengguna jaringan dan bisa saja digunakan serta oleh orang-orang yang akan berbuat jahat. Yang kedua, rencana pengamanan yang akan diimplementasikan bersama dengan user lainnya untuk menjaga agar sistem tidak bisa ditembus dari luar. Bentuk ancaman keamanan jaringan komputer ada fisik, pencurian hardware atau perangkat jaringan, kerusakan pada komputer dan perangkat komunikasi jaringan, wiretapping, bencana alam, dan logik, kerusakan pada sistem operasi atau aplikasi, virus, dan sniffing. Beberapa bentuk ancaman jaringan komputer. Pertama ada sniffer, spoofing, remote attack, pull, hacking, dan hacker. Cracker, oke, seperti ini. Dari spite, sport, profit, crowfish, jelly, politics. Dan faktor penyebab resiko keamanan jaringan komputer yaitu kelemahan manusia atau human error, kelemahan perangkat keras komputer, kelemahan sistem operasi jaringan, dan kelemahan sistem jaringan komunikasi. Metode penyerangan keamanan jaringan komputer. Pertama, eavesdropping, mendapatkan duplikasi penta tanpa izin. Masquerading, mengirim atau menerima pesan menggunakan identitas lain tanpa izin. Message tampering, mencegat atau menangkap pesan dan mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima sebenarnya. Replying, menyimpan pesan yang ditangkap untuk pemakaian berikutnya. Denial of service, membanjiri saluran atau narasumber lain dengan pesan yang bertujuan untuk menggagalkan pengakses pemakai lain. Kategori serangan keamanan jaringan komputer. Pertama ada encryption, suatu sistem diserang sehingga menjadi tidak tersedia atau tidak dapat dipakai oleh yang berwenang. Contohnya perusakan atau modifikasi terhadap piranti keras atau saluran jaringan. Yang kedua, interception, user yang tidak berhak atau unauthorized mendapatkan akses file, contohnya penghadapan terhadap data dalam suatu jaringan. Serangan-serangan keamanan jaringan komputer. Modification, user yang tidak berhak tidak hanya mendapatkan akses tetapi juga dapat mengubahnya. Contohnya perubahan nilai pada file data, modifikasi program sehingga berjalan dengan tidak semestinya, dan modifikasi pesan yang sedang ditransmisikan dalam jaringan. Fabrication, user yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem, contohnya pengiriman pesan palsu kepada orang lain. Pengendalian, membatasi akses jaringan. Pertama, membuat tingkatan akses, melakukan pembatasan-pembatasan sehingga memperkecil peluang penembusan oleh pemakai yang tidak otorisasi. Misalnya pembatasan login, pembatasan jumlah usaha login, tingkat akses yang diizinkan, atau read, write, dan execute. Pengendalian membatasi akses ke jaringan. Mekanisme kendali akses melakukan user autentikasi pemakai, yaitu masalah identifikasi pemakai ketika login. Metode autentikasi berdasarkan pada 3 cara. Sesuatu yang diketahui pemakai, misalnya password, kombinasi kunci, nama kecil ibu mertua, dan sebagainya lainnya. Sesuatu yang dimiliki pemakai, misalnya PC, kartu identitas, kunci, dan sebagainya. Sesuatu mengenai atau ciri pemakai, misalnya sidik jari, sidik suara, dan font jari tangan. Pengendalian satu, membatasi akses jaringan. Waspada terhadap rekayasa sosial, mengaku sebagai eksekutif yang tidak berhasil mengakses dengan menghubungi
administrator via telepon atau fax. Aku sebagai administrator yang perlu mendiagnosa masalah network dengan menghubungi end user via email, fax, atau surat. Ini aku sebagai petugas keamanan dengan menghubungi customer yang telah bertransaksi untuk mengulang kembali transaksinya di form yang disediakan olehnya. Pencurian surat atau password, penyuapan, dan kekerasan. Membedakan sumber daya internal dan eksternal. Menggunakan teknologi firewall yang memisahkan network internal dengan network eksternal dengan bentuk sistem autentikasi user. Sistem autentikasi user adalah proses penentuan identitas dari seseorang yang sebenarnya diperlukan untuk menjaga keutuhan atau integriti dan keamanan atau security data. Upaya pengamanan proteksi password. Satu daftar panjang pertanyaan dan jawaban. Variasi terhadap password adalah mengharuskan pemakai memberi satu daftar pertanyaan panjang dan jawabannya. Pertanyaan berikut dipakai misalnya, siapa mertua abang ipar Agus? Apa yang diajarkan Bu Astri waktu SD? Film animasi apa yang disukai oleh Anda dan pasangan hidup Anda? Pada saat login, komputer memiliki salah satu dari pertanyaan-pertanyaan secara acak, menanyakan user dan memeriksa jawaban yang telah diberikan. Contoh-contoh produk autentikasi user. Pertama, Security S atau Access Control Encryption. SK atau password yang Authentication Protocol atau PHP, Challenge RSEC, Authentication Protocol atau CHP, Remote Authentication Deal in User Service atau Radius, Terminal Access Controller Access Control System atau TACACS. Pengendalian 2, melindungi aset organisasi. Ada dua cara dalam melindungi aset organisasi dalam jaringan komputer, yaitu secara administratif atau fisik. Secara teknis, firewall keamanan jaringan komputer. Firewall adalah suatu kelompok atau sistem yang menetapkan kebijakan kendali akses dua jaringan. Prinsip firewall dapat dianggap sebagai sepasang mekanisme. Pertama, memblok lalu lintas dan mengizinkan lalu lintas jaringan. Firewall digunakan untuk melindungi jaringan Anda dari serangan jaringan pihak luar. Firewall tidak dapat menghubungi dari jaringan yang tidak melalui firewall serangan dari seseorang yang berada dalam jaringan Anda, serta dari program-program yang ditulis dengan buruk. Konsep firewall keamanan jaringan komputer. Secara konseptual terdapat dua macam firewall, yaitu network level dan application level. Network level didasarkan pada keputusan mereka pada alamat sumber, alamat tujuan, dan port yang terdapat dalam setiap paket IP. Application level biasanya adalah host yang berjalan sebagai proxy server yang tidak mengizinkan lalu lintas antar jaringan dan melakukan logging dan auditing lalu lintas yang melaluinya. Istilah firewall keamanan jaringan komputer. Pertama, host suatu sistem yang berhubungan pada suatu network. Bastion host sistem komputer yang harus memiliki tingkat sekuritas yang tinggi. Mengapa? Karena sistem ini rawan sekali terhadap serangan hacker dan cracker. Karena biasanya mesin ini diekspos ke network luar atau internet dan merupakan titik kontak utama pada para user dari internal network. Firewall keamanan jaringan komputer. Paket filtering. Pertama, akses dari suatu alat atau device untuk mengatur secara selektif alur data yang melintasi suatu network. Dapat memblok atau memperbolehkan suatu paket data yang melintasi network tersebut sesuai dengan kebiasaan alur data yang digunakan atau security policy. Perimetry Network atau DMZ di Military Zone, suatu network tambahan yang terdapat di antara network dan dilindungi dengan network eksternal untuk menyediakan layar tambahan dan sistem keamanan. Keuntungan firewall jaringan komputer. Fokus dari segala keputusan sekuritas karena merupakan satu titik tempat keluar masuknya trafik internet pada suatu jaringan. Dapat menetapkan suatu kebijaksanaan sekuritas, tidak semua service internet aman digunakan, sehingga firewall berfungsi sebagai penjaga untuk mengawasi servis-servis mana yang dapat digunakan untuk menuju dan meningkatkan. Dapat mencatat segala aktivitas yang berkaitan dengan alur data secara efisien, dapat digunakan untuk membatasi penggunaan sumber daya informasi dan klasifikasi desain firewall keamanan jaringan komputer. Pertama, paket filtering terdiri dari sebagai ini sistem paket filtering atau scan router. Informasi yang digunakan untuk menyeleksi paket-paket tersebut adalah IP address asal, IP tujuan, protokol, port TCP asal, dan port TCP tujuan. Grafik desain firewall keamanan jaringan komputer, gambar yang supporter.
Dia mau koneksi dari luar sistem menuju internet network di blocket kecuali untuk koneksi SMP. Perbolehkan service email dan file transport protokol. Dan keuntungan dari paket surfing yaitu bersifat transparan dan implementasi relatif lebih murah dibandingkan metode firewall yang lain. Kekurangannya, tingkat keamanan masih rendah, masih memungkinkan adanya IP spoofing dan tidak ada scanning pada layar-layar di atas layar. Aplikasi yang level gateway, proxy merupakan perantara antara internal network dengan external network atau internet. Proxy service merupakan aplikasi spesifik atau program server yang dijalankan pada mesin firewall. Program ini mengambil user request untuk internet service seperti FTP, Telnet, HTTP, dan manajemennya. Tergantung pada security policy ke host yang dituju. Digambar seperti ini. Keuntungan dari sistem proxy, tingkat keamanannya lebih baik daripada scanning router. Deteksi paket yang dilakukan sampai pada layar aplikasi. Kekurangan dari sistem proxy yaitu performansinya lebih rendah daripada scanning router karena terjadi penambahan header dari paket yang dikirim. Aplikasi yang support oleh proxy ini terbatas, sistem ini kurang transparan. Circuit level gateway merupakan sistem yang terdiri sendiri atau fungsi khusus yang terbentuk dari tipe aplikasi level gateway. Tipe yang tidak mengizinkan koneksi TCP atau in langsung. Dan desain gambarnya seperti ini. Cara kerja circuit level adalah gateway akan mengatur kedua hubungan TCP tersebut. Satu di antara dirinya GW dengan TCP pada pengguna lokal inner host serta satu lagi antara dirinya GW dengan TCP pengguna luar outside host. Saat dua buah hubungan terlaksana, gateway akan menyalurkan TCP segmen dari satu hubungan ke lainnya tanpa mereksesinya. Fungsi pengamanannya terletak pada penentuan hubungan mana yang diizinkan. Arsitektur dalam dasar firewall yang mengajarkan komputer yang pertama arsitektur dual host. Host dual host gateway atau DHG. Sistem DHG menggunakan sebuah komputer dengan paling sedikit dua network interface. Interface pertama dihubungkan dengan jaringan internet dan lainnya dengan internet. Dual host berfungsi sebagai backend host. Yang terdepan bagian terpenting dalam firewall. Dan untuk desainnya seperti ini, screen host atau screen host gateway. Pada topologi SHG, fungsi firewall dilakukan oleh sebuah scanning router dan bastion host. Router ini dikonfigurasi demikian dengan cara seperti ini. Dan untuk desain gambar seperti ini. Dan lanjut screen subnet atau screen subnet gateway SSD. File dengan arsitektur screen subnet menggunakan dua screening, router dan jaringan tengah. Kelebihan sungai ini akan terlihat pada waktu optimasi kelebihan. Desain seperti ini gambarnya. Konsep VPN. VPN atau Virtual Private Network atau jaringan pribadi maya sama dengan jaringan pribadi atau private network VPN. Pada umumnya, di mana suatu jaringan komputer, suatu lembaga atau perusahaan di suatu daerah atau negara terhubung dengan jaringan komputer dari satu grup perusahaan yang sama di daerah atau negara lain. Perbedaannya yaitu pada PN, media penghubungnya masih memiliki perusahaan atau grup itu sendiri. Dan untuk VPN, media penghubungnya adalah jaringan publik seperti internet. Cara membentuk VPN ke jaringan komputer. Pertama ada tunneling. VPN ini dibuat dengan suatu tunnel atau lorong di dalam jaringan publik untuk menghubungkan antara jaringan yang satu dan jaringan lain. Dari suatu grup atau perusahaan yang ingin membangun VPN tersebut, seluruh komunikasi data antar jaringan pribadi akan melalui tunnel ini, sehingga orang atau user dari jaringan publik yang tidak memiliki izin untuk masuk tidak akan mampu untuk menyadap, mengacak, dan mencuri data yang melintasi tunnel ini. Ada beberapa metode tunneling yang umum dipakai. Di antaranya IPX to IP tunneling, PPP to IP tunneling, dan IPX to IP tunneling biasa digunakan dalam jaringan VPN novel. Jadi dua jaringan novel yang terpisah akan tetap dapat saling melakukan komunikasi data melalui jaringan publik internet melalui tunnel ini tanpa khawatir akan adanya gangguan pihak ketiga yang ingin mengganggu atau menjaga. Ada IPX to IP tunneling pakai data dengan protokol IPX standar protokol SOFR akan dibungkus encapsulated terlebih dahulu oleh protokol IP standar protokol internet sehingga dapat melalui tunnel ini pada public internet. PPP to IP tunneling
Sama halnya untuk PPP atau IP tunneling di mana PPP protokol di encapsulated oleh IP protokol. Beberapa vendor hardware seperti Cisco, Sifat, by Network sudah menambahkan kemampuan VPN dengan teknologi tunneling pada hardware mereka. Untuk firewall IP heading atau mapping, kemampuan ini mengakibatkan IP address dalam jaringan dipetakan atau ditransaksi ke suatu IP di address baru. Private net limitation, kita dapat membatasi para user dalam jaringan sesuai dengan otorisasi yang diberikan kepadanya. Set limitation, kita dapat membatasi para user dalam jaringan hanya untuk mengakses ke alamat-alamat tertentu di internet di luar dari jaringan kita. Set limitation, kadang-kadang kita masih memperbolehkan orang luar untuk mengakses informasi yang tersedia dalam dalam salah satu komputer. Password dan encryption, beberapa user di luar jaringan memang diizinkan untuk masuk jaringan kita untuk mengakses data dan sebagainya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.